Septuaginta, kitab yang ditinggalkan Protestan, dijaga Gereja Katolik. Suatu tinjauan historis dan teologis atas kanon kitab suci Perjanjian Lama. Perbedaan jumlah kitab dalam Alkitab Katolik dan Protestan bukanlah sekedar variasi teknis, melainkan menyimpan jejak sejarah dan teologis yang dalam. Salah satu pusat perbedaan itu adalah Septuaginta, sebuah versi Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Yunani yang memiliki daftar kitab lebih luas dibandingkan dengan Tanakh Yahudi. Septuaginta merupakan sumber utama kutipan Perjanjian Lama dalam Perjanjian Baru, yang dan digunakan secara luas oleh para bapa gereja. Namun versi ini kemudian ditolak oleh tradisi Protestan, khususnya pada abad ke-16. Pertanyaannya, mengapa Protestan meninggalkan Septuaginta? Dan mengapa gereja Katolik tetap menjaganya? 1. Asal-usul Septuaginta. Pertama, latar belakang sejarah. Septuaginta lahir dari kebutuhan komunitas Yahudi diaspora di Alexandria yang sudah tidak lagi fasih berbahasa Ibrani. Menurut Aristeas, Raja Ptolemaios II Philadelphos mengundang 70 ahli Taurat Yahudi yang terdiri dari 6 orang dari masing-masing 12 suku Israel untuk menerjemahkan Taurat, yaitu 5 kitab Musa, ke dalam bahasa Yunani. Kemudian menyusul kitab-kitab yang lain termasuk Deuterokanonika. Mereka bekerja secara terpisah, tetapi hasil terjemahannya kanon identik secara kata demi kata, dianggap sebagai tanda bahwa terjemahan itu berasal dari Roh Kudus. Para sarjana Yahudi menerjemahkan kitab suci untuk keperluan umat Yahudi yang sudah tidak lagi memahami bahasa Ibrani, tapi fasih berbahasa Yunani. Yang kedua, isi Septuaginta. Septuaginta mencakup semua kitab dalam Tanakh Yahudi, namun juga menyertakan kitab-kitab lain seperti Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, Sirak, Baruk, 1 dan 2 Makabe, dan tambahan dalam Daniel dan Esther. Kedua, Septuaginta dalam gereja perdana. 1. Septuaginta digunakan oleh penulis Perjanjian Baru. Sebagian besar kutipan Perjanjian Lama dalam Perjanjian Baru berasal dari Septuaginta. Sebagai contohnya, dalam Matius 1 ayat 23 merupakan kutipan langsung dari Yesaya 7 ayat 14, memakai istilah perawan dalam bahasa Yunani, yaitu Parthenos, yang sesuai dengan Septuaginta, bukan teks Ibrani asli, yaitu dari kata alma, alma yang berarti perempuan muda. Yang kedua, diakui para bapa gereja. Tokoh-tokoh seperti Irenaeus, Clemens dari Alexandria, Origenes, Agustinus menerima Septuaginta sebagai bagian dari kitab suci yang sah. Mereka menegaskan bahwa gereja tidak hanya menerima kitab-kitab Ibrani, tetapi juga kitab-kitab Yunani yang diwariskan melalui tradisi apostolik. Yang ketiga, penolakan Septuaginta oleh reformator Protestan. 1. Kembalinya ke kanon Yahudi Rabbinik. Para reformator seperti Martin Luther menolak kitab-kitab Deuterokanonika
karena tidak termasuk dalam kanon Yahudi yang dibakukan pasca abad pertama Masehi. Mereka menganggap hanya kitab yang berbahasa Ibrani dan diterima oleh komunitas Yahudi yang otentik. Yang kedua, kategori apokrifa. Luther memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika ke dalam bagian khusus yang berjudul apokrifa dengan catatan bahwa kitab-kitab itu baik dibaca tetapi tidak setara dengan kitab suci. Yang ketiga, pengaruh rasionalisme dan anti-tradisi. Penolakan terhadap Septuaginta juga mencerminkan semangat anti-tradisi dan rasionalisme reformasi. Dengan menolak Deuterokanonika, reformasi secara tidak langsung memutuskan diri dari tradisi historis gereja perdana. Yang keempat, pembelaan gereja Katolik atas Septuaginta. 1. Konsili Trente tahun 1546. Sebagai respon atas reformasi, Konsili Trente secara resmi menetapkan 46 kitab suci Perjanjian Lama termasuk Deuterokanonika sebagai kanon yang sah berdasarkan tradisi Septuaginta dan penggunaan liturgis sepanjang sejarah gereja. Yang kedua, landasan teologis dan liturgis. 1. Septuaginta digunakan dalam liturgi gereja awal dan menjadi bagian dari Vulgata Latin. Yang kedua, banyak ajaran gereja Katolik berkaitan dengan purgatorium, doa untuk orang mati, martir, seperti terdapat dalam 2 Makabe, berasal dari kitab-kitab Deuterokanonika. Yang ketiga, otoritas magisterium. Penentuan kanon tidak hanya soal sejarah, tetapi juga otoritas ilahi yang dipercayakan kepada gereja Katolik melalui magisterium. Tanpa gereja Katolik, umat tidak akan tahu mana kitab yang diilhami. Yang kelima, relevansi Septuaginta dalam teologi Katolik. 1. Septuaginta adalah sumber penting untuk memahami hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang kedua, Septuaginta memperkaya pemahaman tentang nubuat mesianik, hikmat ilahi, dan sejarah keselamatan. Yang ketiga, keberadaan Septuaginta membuktikan bahwa tradisi dan kitab suci berjalan bersama dalam gereja Katolik. Kesimpulan, Septuaginta bukan sekedar warisan sejarah, tetapi warisan iman. Ditolak oleh Protestan karena alasan linguistik dan historis, namun dijaga dengan setia oleh gereja Katolik karena nilai pewahyuan dan tradisinya yang otentik. Penolakan terhadap Septuaginta adalah penolakan terhadap sejarah gereja perdana dan penyimpangan dari jalan iman apostolik. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.